Tapi jika tidak keluarga Jokowi, pertanyaannya sederhana, siapa yang akan memodali partai ini? Bisa-bisa ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan dianggap oleh Pak Jokowi bahwa partai ini tidak lagi peduli dengan Pak Jokowi. Orang-orang di partai ini tidak lagi begitu mengagungkan, mengkiblatkan kepada Pak Jokowi. Pada dasarnya juga menginginkan tidak dijadikan kiblat partai ini secara ideologis kepada Jokowi dan keluarga. Dan ini adalah dilema tersendiri bagi PSI. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar kongres pada 19 dan 20 Juli 2025 mendatang di Solo, Jawa Tengah. Forum tertinggi partai itu akan menjadi tempat bagi PSI mengumumkan dan menetapkan ketua umum baru yang dipilih melalui sistem e-vote. Akankah Kaisang nantinya akan kembali terpilih menjadi ketua umum? Akankah sosok baru akan memimpin PSI? Lantas bagaimana posisi Jokowi di partai yang akan berganti logo ini? Hari ini saya Mariananda akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama pengamat politik Citra Institute. Ada Bang Efrisa, kita sudah tersambung melalui panggilan Zoom. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Bang Efrisa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Nanda dan selamat siang untuk Tribun Non Fokus. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Bang Efrisa. Bang Efrisa, kita langsung saja begitu ya. Mungkin untuk pengantar dari Bang Efrisa, bagaimana kemudian Bang Efrisa ini melihat PSI yang saat ini begitu sedang merebranding diri. Logonya pun juga akan berubah dan nantinya juga ketua umum baru begitu ya akan terpilih dari partai tersebut. Iya, kalau melihat apa yang saat ini dilakukan oleh PSI, yang pertama memang ini adalah suatu hal yang menarik. Ia melakukan sebuah hal kritik sekaligus perubahan besar. Kritiknya itu terhadap partai politik di Indonesia yang selama ini cenderung bersifat personalistik, yang selama ini pemilihannya yang terpilih dalam bahasa kasarnya 4L, lo lagi, itu yang sering diungkapkan. Tapi ternyata kalau di PSI ini terbuka, tidak lagi dalam hal ini KSB yang selalu identik memilih orang itu lagi. Tapi kalau ini secara luas seluruh kadernya dan sudah didata sebanyak 187.000 orang. Nah, hal ini adalah suatu hal yang sangat menarik dan yang kedua, hal ini terjadi karena identik dengan Pak Jokowi yang mengkritik dari PDI Perjuangan, dia mengusulkan partai super terbuka atau TBK dan ini diadopsi oleh PSI dan hal ini dilakukan juga dengan cara e-vote. Biasanya tidak dengan cara e-vote, kalau ini e-voting dan ini adalah sebuah hal baru dan yang berikutnya adalah dia rebranding. Dalam hal ini rebrandingnya ini terkait dengan bagaimana merubah filosofi logonya dari yang awalnya mawar menjadi gajah yang artinya PSI ingin menunjukkan solidaritas, kekuatan sekaligus kelompoknya yang akan bertahan lebih kuat. Itu filosofis dari gajah itu sendiri kalau kita amati makna gajah secara branding. Dan berikutnya kita juga bisa melihat bagaimana PSI ini berusaha mengidentikan dengan Pak Jokowi, dengan kehadiran nanti Pak Jokowi di Solo pula, yang memang markasnya dari PSI, Pak Jokowi, ataupun keluarga Pak Jokowi. Dan tentu saja ini menjadi fenomena baru, fenomena bagaimana kita melihat dari kemajuan ataupun upaya dari sebuah partai untuk menarik massa lebih banyak. Dan ini persoalan yang saya rasa tantangan besar bagi PSI karena berkaitan dengan PSI yang suka tidak suka berkiblat kepada Pak Jokowi sementara rebrandingnya semestinya baru, benar-benar baru, tidak lagi berdasarkan orang-orang lama dan ini tentu saja akan mempengaruhi nantinya bagaimana publik tertarik atau semakin jenuh dengan PSI.
walaupun sudah melakukan perubahan yang baru. Karena tadi dasarnya dari simbol Pak Jokowi itu sendiri. Ini mungkin sebagai pengantarnya. Mhm. Lantas Bang Efrisa, adakah kemungkinan nantinya bukan Kaisang yang memimpin, tapi mungkin juga masih berpeluang begitu ya, Kaisang yang akan menjadi pemimpin dari PSI ini, dan seberapa besar nantinya pengaruh ketum PSI yang baru ini terhadap berjalannya partai tersebut, Bang Efrisa? Iya, kalau mau melihat apakah kemungkinan bukan Kaisang, kemarin kita melihat bahwa yang menarik adalah dari tiga calon kemarin itu yang menguat adalah Bro Ronald atau Hmm. ini kenal dengan Bro Ron. Tapi tanggal 14 yang menguat adalah Kaisang dan kalau kita melihat dari DPW yang mendukung dan DPD yang mendukung paling banyak memang wilayahnya Kaisang dan Kaisang jelas sangat benar-benar mengandalkan wilayah Jakarta, kemudian wilayah Jawa Tengah, dan kemudian juga wilayah Jawa lainnya. Dan kalau Agus Mulyono ini lebih kuat di daerah Banten. Kalau yang Bro Ron ini masuk kepada wilayah dari Sumatera Utara dan tentu saja ini adalah suatu hal yang sangat menarik kita melihat. Namun, apakah kalau seandainya terpilih ketua umumnya dengan cara demokratis, otomatis mendongkrak dari PSI? Saya rasa tidak semudah itu. Kalau yang menang adalah Kaisang Pangarep. Kenapa? Karena masa dalam hal ini publik ini melihat waktu itu Kaisang tanggal 23 September dia baru bergabung 2 hari kemudian, 25 September, di tahun 2023, ia langsung menjadi seorang ketua umum. Walaupun mendongkrak, memang presentasenya naik dari 1,85 menjadi 2,86 dan sekitar 1,01% kenaikannya itu. Dan ini adalah suatu hal fenomena yang bisa dirasakan ini efek dari Pak Jokowi dan Kaisang. Tapi kita harus melihat saat itu Pak Jokowi masih memerintah. Saat itu Pak Jokowi masih memerintah saja belum lolos parlemen, belum lolos parliamentary threshold. Bagaimana kalau sudah lolos? Nah, ini adalah suatu hal yang menarik. Nah, ini menariknya adalah kemungkinan lolosnya itu tinggi. Kenapa? Karena sisi dari parliamentary threshold itu sudah dihapuskan. Dan kita bisa melihat peluang ini terbuka besar dan saat kemarin masih ada parliamentary threshold 4%, ternyata efek Jokowi efek dan Kaisang ternyata tidak begitu besar. Tapi kalau tidak ada parliamentary threshold atau PT, apakah PSI bisa besar? Ini menjadi tantangan tersendiri. Saya rasa ini bisa jadi tidak semudah itu dan bisa jadi ini adalah tantangan tersendiri bagaimana Kaisang Pangarep kalau seandainya terpilih menghadirkan nuansa baru, bukan sekedar logo baru, bukan sekedar sebuah identitas baru, effort semata, tapi bagi pemilih adalah bagaimana melepaskan sebagai partai yang modern, partai yang berideologis, partai yang benar-benar peduli kepada masyarakat. Dan ini adalah hal menjadi peluangnya. Baik, tapi apa sih Bang sebenarnya untung rugi begitu jika nantinya ini memang Kaisang kembali terpilih begitu ya menjadi ketua umum dari PSI, dan bagaimana jika nantinya bukan Kaisang, mungkin Bro Ron atau Bro Mulyono, Bang Efrisa? Iya, kalau seandainya kita berbicara untung ruginya, Mhm. tentu saja sangat untung kalau Kaisang kembali yang terpilih. Karena bagaimanapun kita bisa melihat citra dari Kaisang itu sendiri maupun citra dari Pak Jokowi itu sendiri secara sentimen di masyarakat itu masih tinggi. Namun sisi yang lain belum tentu juga ini menguntungkan untuk dalam jangka waktu 5 tahun. Kenapa? Saat ini di 2024-2025 itu memang Pak Jokowi masih tinggi sentimen positifnya. Namun
Permasalahannya adalah serangan-serangan ketidaksukaan kepada Pak Jokowi semakin tinggi. Dan banyak kasus yang memperlihatkan bahwa pengelolaan kekuasaan dipegang oleh Pak Jokowi itu bermasalah. Bukan sekedar personal dari Pak Jokowinya yang dipertanyakan, seperti kasus ijazah palsu, tapi juga kasus-kasus lain yang terkait dengan keluarga Pak Jokowi, misalnya Bobi Nasution, terkait dengan kasus korupsinya Top, yang merupakan orang terdekat dari Pak Bobi Nasution. Kemudian bagaimana dengan kasus Gibran yang mau dimajulkan? Artinya efek ini sangat besar akan dirasakan tekanan publik, sentimen publik, dan kalau ini dikelola dengan baik oleh para influence maupun orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi, tentu saja ini akan menjadi blunder. Dan ini akan menjadi bumerang kalau seandainya memang pemilih dari yang katanya effort, yang katanya one man, one food, dan one value, yang katanya ini terbuka, ternyata masih memilih Kaisang. Dan ini tentu akan dinarasikan tetap apapun mekanismenya tetap yang terpilih Kaisang. Dan ini akan menjadi hal yang tidak demokratis sekali. Dan ini tantangan yang dihadapi Kaisang kalau terpilih. Bagaimana kalau yang terpilihnya adalah Agus ataupun Bro Ron? Kalau yang terpilih Agus, tentu saja orang masih melihat ada citra yang sisi, maaf, ini bukan bicara sentimen pribadi, ada sisi namanya dirinya yang dekat dengan identik dari Pak Jokowi yang diplesetkan menjadi Mulyono. Nah, Agus Mulyono ini tentu saja akan berbahaya bagi PSI karena PSI dicitrakan dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ini bagi yang menyerangnya sering dibahasakan sebagai Mulyono. Dan inilah gambaran-gambaran nyata. Mulyono ini kita tahu bahwa nama aslinya dari Pak Jokowi sebelum ia berganti nama karena sakit, karena perubahan hal tersebut. Dan ini sangat berpengaruh nantinya, berpengaruh kepada elektoral, berpengaruh kepada sentimen masyarakat, bisa jadi malah meninggi. Bagaimana dengan Bro Ron? Kita lihat bahwa ini adalah suatu hal yang baru. Kalau ia bisa menjatuhkan Kaisang Pangarep, tentu saja ia menjadi sebuah narasi bahwa PSI ini benar-benar demokratis. Tapi pertanyaannya, sederhana pertanyaannya, siapa yang akan memodali PSI kembali? Siapa yang akan benar-benar mensuplai kekuatan PSI? Karena kemarin naiknya persentase PSI itu tidak bisa dilepaskan dari hadirnya figur Kaisang yang memang seorang pengusaha, hadirnya bantuan dari Pak Jokowi yang memang seorang presiden, dan juga calon wakil presiden saat itu adalah Gibran, maka efek elektoralnya tinggi. Tapi jika tidak keluarga Jokowi, pertanyaannya sederhana, siapa yang akan memodali partai ini? Bagaimana partai ini membangun dirinya? Bisa-bisa ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan dianggap oleh Pak Jokowi bahwa partai ini tidak lagi peduli dengan Pak Jokowi. Orang-orang di partai ini tidak lagi begitu mengagungkan, mengkiblatkan kepada Pak Jokowi. Akhirnya menjadi dilema tersendiri. Dilemanya adalah pemilihan demokratis, tapi kalau dipilih Kaisang, narasinya tetap tidak demokratis. Tapi kalau dipilihnya atau terpilihnya Bro Ron, pertanyaan publik adalah apakah PSI bisa sukses tanpa Jokowi dan keluarganya? Bagaimana PSI memberikan pernyataan bahwa ternyata kader-kader PSI pada dasarnya juga menginginkan tidak dijadikan kiblat partai ini secara ideologis kepada Jokowi dan keluarga. Dan ini adalah dilema tersendiri bagi PSI. Kemudian Bang Efrisa, PSI juga menyatakan diri ya bahwa sebagai partai super terbuka begitu di logonya juga yang terpampang di Solo begitu sudah tertera gitu partai super terbuka dan memang
Kalimat ini juga sudah sempat disampaikan Bapak Jokowi begitu ya beberapa waktu yang lalu. Bagaimana menurut Bang Efrisa mengenai hal ini? Iya, partai super terbuka ini suatu hal yang sangat menarik. Yang Mhm, pertama adalah dia menghancurkan atau daya rusaknya itu begitu tinggi karena personalistik. Pemilihan ketua umum biasanya secara aklamasi ataupun dia dipilih lewat KSB, tapi ini benar-benar dipilih seluruh kader. Ada 187 sekian ribu kader dari PSI. Sudah 10.000 sebelumnya masuk. Dan itu dikuatkan dengan asumsi bahwa persentase suara tertinggi sementara adalah Broron. Dan mhm, ini tentu saja sangat menarik dan sangat besar partai ini untuk menjadi peluang bagi masyarakat merasakan bahwa oh mereka punya kans, mereka punya kesempatan untuk hadir di sana. Tapi sekali lagi, walaupun itu super terbuka, walaupun secara e-voting, tapi belum tentu semua kadernya bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum. Dan belum tentu yang maju sebagai calon ketua umum tidak berupa settingan. Karena bisa jadi yang maju sebagai ketua umum ini sudah dalam tanda kutip, kalau misalnya orang-orang yang sentimen, settingan. Settingan ini adalah sudah diukur bahwa mereka-mereka ini memang vokal, memang terkenal, tapi mereka loyal kepada Pak Jokowi maupun kepada Kaisang. Jadi mereka itu cuma sekedar merame-ramekan, gimmick semata. Dan kalau gimmick politik ini mulai dinarasikan, gimmick politik ini mulai hadir di publik, mulai bisa merembes kepada effort itu akan menjadi hal yang mubazir. Dan orang bisa melihat bahwa, oh ternyata PSI itu memang dipilih secara effort, menarik, kemudian dipilih oleh kadernya sendiri, tidak lagi dalam hal ini dipilih oleh KSB, Ketua Sekretaris Bendara, tapi kalau prosesnya ternyata gimmick dan masyarakat sudah tahu bahwa siapapun lawannya, persentase kemenangannya sangat besar, nanti si Kaisang ini misalnya, ini tentu saja akan menjadi hal yang buruk juga bagi PSI. mhm. Kenapa? Karena ya itu tadi, kompetisinya sudah terbuka, tapi kok kemenangannya ini kemenangan yang tetap tinggi bagi Kaisang. Dan lawannya itu cuma beberapa persen. Dan ini artinya bisa jadi ini adalah sebuah narasi aklamasi yang tersembunyi yang ditutup atau dibungkus dengan cara pemilihan umum yang terbuka bagi seluruh kader. Dan ini tadi jawabannya adalah kembali lagi partisipasi politiknya ini otonom atau mobilisasi. Kalau partisipasinya otonom, bisa jadi kompetisinya ini menarik, persentasenya besar. Peluang dari Broron misalnya, atau si Agus Mulyono. Tapi kalau mobilisasi, tentu pertarungannya akan berbeda. Bisa jadi kemenangannya itu 75%, 25%-nya dibagi dua. Artinya tidak ada pertarungan yang benar-benar kompetitif, pertarungan yang benar-benar menunjukkan sebuah kualitas yang sama. Ini pertarungan hanya sekedar mengajukan orang, tapi sudah tahu bahwa ini di setting orang itu pasti kalah. Dan ini yang nanti bisa menjadi narasi-narasi baru di sebuah TikTok ataupun media sosial ketika misalnya terjadi persentase kemenangan yang dramatis. Baik, Bang Efrisa tadi juga sudah menyinggung begitu ya soal peran Jokowi yang memang cukup besar begitu bagi PSI karena terbukti dari Kaisang masuk PSI dan juga ada nama-nama ada andil Jokowi begitu ya, nama Jokowi yang diseret dalam PSI yang menjadi
pamor begitu bagi PSI. Nah, kemudian yang menjadi tanda tanya Bang Efrisa, bagaimana nantinya ini posisi Jokowi di PSI? Karena PSI sendiri tidak membocorkan begitu. Akankah jadi Dewan Pembina atau akan tetap berada di posisi mana begitu? Kemudian sebenarnya dari Jokowi sendiri, apakah harus masuk menjadi bagian dari PSI, mendapat posisi yang penting di PSI, atau seperti apa Bang Efriza? Iya, kalau melihat apa yang terjadi ini, ada dua hal yang tentu Mhm. menjadi dilematis nantinya buat Pak Jokowi. Kalau yang menang adalah Kaisang, tentu saja PSI ini menjadi Partai Solidaritas Jokowi. Atau dalam hal ini ya, punya Pak Jokowi. Dan ini kalau seandainya Kaisang ketua, ternyata Pak Jokowi ditaruh sebagai Dewan Pembina. Nah, bagaimana kalau seandainya yang menang alternatif? Yang menang alternatif, pertanyaannya sederhana. Apakah mereka tidak diganggu? Jangan-jangan mereka adalah yang menang siapapun, misalnya Broron, kalau Dewan Pembinanya Pak Jokowi, bisa jadi narasi yang mirip dengan Pak Prabowo yang bikin Pak Prabowo kesal bahwa dipimpin oleh bonekanya Pak Jokowi. Dan ini tentu saja menjadi sebuah blunder. Dan Pak Jokowi tentu saja memikirkan sekali soal hal-hal ini. Yang pertama, Pak Jokowi sudah memikirkan. Awal mulanya dia mengajukan super terbuka, dia didorong untuk menjadi ketua umum. Dia berpikir kalau dia menang, tentu elektoral dari PSI peluangnya bukan makin tinggi, makin ngedrop. Karena apa? Sudah jelas orang melihat bahwa Pak Jokowi ini ideologisnya. Dan Pak Jokowi ini tentu tidak mungkin ada yang berani melawan, ataupun seandainya melawan pasti juga akan kalah. Dan sisi yang lain, kalau seandainya Pak Jokowi kalah, seperti dikatakan tentu memalukan, karena Pak Jokowi ini tidak pernah kalah di kompetisi pemilihan umum. Apalagi kalau ini dalam kompetisi e-vote. Dan ini tentu saja bikin malu kalau Pak Jokowi kalah. Dan tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Jokowi itu sendiri. Yang pertama, kalau dia masuk menjadi Dewan Pembina, pertanyaannya sederhana. Untuk apa ia masuk? Dan kekuatan apa lagi yang ingin diambil? Jangan-jangan Pak Jokowi masuk ini hanya untuk menguatkan posisi tawarnya yang sedang diganggu dalam berbagai kebijakan tempo lalu, yaitu kebijakan yang pertama adalah soal kasus-kasus yang mulai terbuka. Bagaimana hubungan dengan Riza Khalid misalnya yang mulai dibuka oleh publik. Kemudian bagaimana kasus di berbagai kebijakan-kebijakan, misalnya kasus 4 wilayah di Aceh dengan sumut yang berdebat di sana. Kemudian ada juga kasus di Raja Ampat waktu itu, dan ada kasus-kasus personalnya, adalah ijazahnya. Jangan-jangan Pak Jokowi menjadi Dewan Pembina ini hanya supaya ia tidak diganggu terus-menerus. Dan akhirnya partai ini hanya berusaha untuk membacking Pak Jokowi saja melawan isu-isu. Dan sangat disayangkan karena PSI 2014 itu terkenal karena narasi secara anak mudanya, narasi secara hal baru dibandingkan partai-partai lama. Dan berikutnya adalah kalau Pak Jokowi pun masuk di sana, ia tentu berpikir panjang. Masa iya posisi dirinya yang sudah paripurna, tiba-tiba ia mau masuk kepada posisi partai politik semata. Dan tentu saja hal ini akan membuat resistensi dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo merasa kedekatan dengan Pak Jokowi saat ini masih bisa baik karena memang presidensial club yang mau dibangun, yaitu bersama-sama membangun negeri ini dengan para mantan presiden. Tapi kalau Pak Jokowi menjadi bagian dari PSI, tentu saja Pak Prabowo merasa Gerindra ini akan menjadi suatu hal yang lawan tandingnya PSI. Dan tentu Gerindra ini tidak akan mau. Dan tentu saja
ke depannya malah orang-orang PSI ini akan menjadi duri dalam daging di pemerintahan Pak Prabowo. Karena apa? Karena lagi-lagi simbol dari PSI adalah Pak Jokowi. Semakin tinggi persaingannya nanti dengan Pak Prabowo. Kalau ini semakin tinggi, tentu saja yang kena efek adalah Kaisang Pangarep dan tentu yang utama adalah Gibran sebagai cawapres. Kita masih melihat, kita masih tahu bahwa satu peluru itu sudah ditembakkan di Senayan tentang pemazulan. Dan kalau ini terjadi, bukan tidak mungkin pemazulan ini akan dirongrong di 2003, 2030, kemudian berikutnya di dalam hal ini, mohon maaf, 2029 menuju 2029, artinya di sini ini akan mulai diproses. Dan ini diprosesnya kapan? Bisa jadi di 2027, 2028 menuju kepada pemilu nasional di 2029. Dan ini tentu sangat berbahaya bagi Jokowi dan keluarganya. Pasti Jokowi punya perhitungan-perhitungan hal tersebut. Baik. Kemudian Bang Efriza, selama ini kan PSI menyatakan begitu ya bahwa Jokowi ini memang menjadi role modelnya begitu. Dengan kondisi Jokowi yang sekarang ini sudah bukan lagi menjadi presiden, akankah mungkin PSI ini meninggalkan Jokowi sebagai role model, Bang Efriza? Iya, kalau saya melihat saat ini mungkin ke depannya PSI tetap menggunakan Pak Jokowi sebagai panutan. Mhm. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, Pak Jokowi ide-ide segarnya sudah mulai menurun. Kenapa? Karena kita juga tahu, ia ketika sudah tidak menjabat, berbagai permasalahan sedang membelit dirinya, satu sisi, dan yang kedua, tubuhnya juga sudah mulai mengalami sakit. Dan sakit ini yang tentu saja ia benar-benar memperhitungkan dirinya. Apakah ia masih ingin dalam hal ini berada di pusaran politik nasional dengan berada di benar-benar di depan layar, atau ia memilih berada di balik layar. Artinya kalau di balik layar, ia bisa melakukan sebuah setir ataupun sebuah rancangan atau ide berada di Solo. Cukup di Solo karena ia juga memikirkan kesehatannya. Dan yang kedua, tentu saja Pak Jokowi juga memikirkan bagaimana ke depannya dengan Gibran dan Kaisang. Kalau PSI diganggu terus oleh Pak Jokowi, tentu Kaisang tidak akan berkembang. Sisi yang lain, tentu saja Gibran juga akan menjadi bulan-bulanan dari lawan politiknya. Dan tentu saja ini tidak baik. Dampaknya bisa meluas kepada keluarga Jokowi. Jadi hal-hal ini tentu diperhitungkan sekali oleh Pak Jokowi. Apakah ia benar-benar ingin terus hadir bersama dengan PSI, dan ini tentu nanti akan dilakukan dalam sebuah forum diskusi karena Pak Jokowi diundang, dan diskusi ini saya yakin bagi PSI semangatnya itu masih sama, pasti sama seperti PDI Perjuangan, masih mengedepankan Bu Megawati, namun secara kenegarawanan Pak Jokowi maupun Ibu Megawati pada dasarnya juga menginginkan tidak terlalu vokal kembali ataupun berada di depan. Mereka lebih mau berada di belakang untuk memberikan ide, gagasan, ataupun memberikan kebijaksanaan dirinya sebagai orang yang selalu menang di pemilihan umum. Dan tentu narasi ini benar-benar diperhitungkan oleh Pak Jokowi, karena apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini benar-benar menjadi magnet tersendiri dan benar-benar menguras pikiran dan daya tahan tubuhnya. Dan kita melihat ia pun mengalami posisi yang saat ini sedang dalam keadaan menghadapi sakit. Dan ini tentu saja efek dari politik yang begitu deras, yang begitu dramatis, menghantam sisi psikis maupun sisi dari dirinya sebagai seorang public figure maupun politisi yang sangat kuat di mata publik, tapi ternyata mulai rapuh juga.
Mhm. Baik Bang Efriza, mungkin sebagai penutup juga begitu ya dari Bang Efriza. Sekjen PSI sendiri ini kan mengatakan begitu ya, akan ada surprise yang disuguhkan dalam Kongres PSI 19 sampai 20 Juli mendatang. Kira-kira kalau dari analisa Bang Efriza sendiri, seberapa mengejutkan dan apa kejutan dari PSI ini yang akan disuguhkan untuk kita semua? Iya, yang pertama pasti PSI akan menjelaskan logonya. Mhm. Kejutan yang kedua tentu saja hasilnya 19 dan 20, hasilnya siapa yang menjadi ketua umumnya, dan yang ketiga tentu saja kejutannya adalah visi misinya, dan Mhm. berikutnya tentu saja struktur kepengurusannya. Nah, pertanyaan di publik adalah apakah PSI ini benar-benar akan mengambil seluruh ataupun mayoritas keluarga Pak Jokowi, karena ada asumsi, ada keinginan PSI untuk memberikan karpet merah juga kepada Gibran, dan tentu saja berharap bahwa Pak Jokowi ada di dalam. Namun kalau itu semua akhirnya hadir, maka kejutan di publik yang malah besar adalah bahwa PSI merubah logonya dari partai dengan idealisme, partai dengan nuansa reformasi kepartaian, menjadi partai yang rebandingnya dinasti politik. Dan ini sangat berbahaya kalau seandainya PSI malah mengedepankan Jokowisme. Dan PSI akan berbahaya lagi kalau ternyata yang masuk di dalam, yang menang adalah Kaisang, dan kemudian PSI menggambarkan memberikan karpet merah kepada Pak Jokowi, maupun nantinya dia misalnya menyatakan keinginannya untuk memikirkan, misalnya memajukan atau mengajak Gibran ke dalam PSI. Dan tentu saja hal ini akan menjadi blunder tersendiri. Jadi kekuatan PSI ini adalah, pertama, secara kekuatan, rebandingnya ini apakah bisa menarik masyarakat, ini masih menjadi pertanyaan. Karena PSI punya kelemahan. Kelemahan PSI itu adalah tidak punya akar rumput. Dan PSI keputusannya masih bersifat atas. Dan ini artinya apapun perintah dari atas turun ke bawah, bukan bersifat bottom up, dari bawah ke atas. Jadi dia masih top down. Peluangnya adalah PSI bisa maju, bisa lebih hebat. Karena waktu itu 2014 dia sudah lebih hebat dengan persentase perempuan 45%. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah ini benar-benar akan berhasil atau tidak. PSI cuma beruntung nantinya kalau parliamentary threshold yang sudah dihapuskan ini benar-benar dijalankan tanpa metode yang berubah atau unik yang digunakan oleh partai politik, dia bisa saja masuk di parlemen. Tapi itu juga tergantung dari bagaimana dia mengelola branding barunya. Jangan-jangan branding barunya ini adalah cuma branding dari Jokowisme menjadi dinasti politik PSI keluarga Jokowi. Dan ini malah fatal. Mungkin itu saja Mbak yang juga kita perlu tunggu bagaimana ia mempersiapkan diri menuju 2029. Baik, Bang Efriza, kita nantikan bersama-sama begitu ya. Apa yang akan terjadi tanggal 19 sampai 20 Juli dan siapakah nantinya yang akan menduduki posisi Ketua Umum dari PSI ini. Terima kasih Bang Efriza atas waktu dan kesempatannya sudah membersamai kami hari ini. Sehat selalu Bang Efriza, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sama-sama Mbak, terima kasih Tribun Non Fokus, dan maaf kalau ada salah kata dan bahasa. Terima kasih Bang Efriza. Tribuners, demikian Tribun News on Fokus hari ini. Di akhir kata saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.